Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan aplikasi yang sebelumnya telah saya demokan reviewnya, yaitu pembuatan pembukuan keuangan pribadi. Jadi ini termasuk penting juga bagi teman-teman supaya teman-teman bisa mengontrol keuangannya. Jadi bisa dari sini teman-teman bisa ambil analisa apa saja kebutuhan-kebutuhan yang perlu teman-teman tekan atau teman-teman perlu tingkatkan. Nah, di sini kita akan membuat, tapi di video latihan ini teman-teman, latihan pembuatannya kita akan buat simple saja. Jadi tidak sama persis untuk tampilan, tapi dari segi tabel yang diperlukan itu semuanya sama saja teman-teman. Nah, yang pertama kita buat dulu untuk ininya teman-teman ya, file barunya. Silakan buka dulu Excelnya. Jadi ini saya ada Excel kosong teman-teman. Kemudian di latihan save dulu filenya supaya teman-teman yang sudah dikerjakan itu tetap bisa tersimpan atau terupdate teman-teman jika ada trouble. Di sheet yang pertama ini teman-teman rename dulu. Di sini kita buat dulu di sini sesuai dengan yang kita patokannya di file yang sudah jadi, itu recap dulu. Sebenarnya ini filter tanggal teman-teman ya. Cuma saya namakan recap saja untuk membantu filter recap laporan. Yang pertama teman-teman kita perlu buat dulu ini teman-teman ya, periode awal, periode akhir. Jadi di sini ada bulannya teman-teman ya. Oke. Kita zoom dulu, perbesar dulu sedikit ya. Nah, di bagian B2 bisa ketikkan filter tanggal. Oke, jadi filter tanggal dulu judulnya. Kemudian di sini di B4 kita masukkan periode awal. Oke, enter. Di B6 teman-teman bisa masukkan kembali periode akhir. Nah, di sini ada tahun pembuatan pembukuannya teman-teman. Jadi file ini ke depannya teman-teman saya sarankan digunakan per tahun. Jadi misal ini tahun 2021 teman-teman mulai dari Januari sampai dengan Desember. Nah, sekarang kita atur untuk lebar kolomnya. Jadi ini dasar saja teman-teman ya. Saya tidak terlalu jauh menjelaskan karena pasti teman-teman sudah mengerti terkait dengan formatting atau mengubah format di Excel. Jadi kita langsung saja di sini kita atur lebarnya. Oke. Kemudian untuk tinggi barisnya kita sesuaikan saja, sesuai kebutuhan saja teman-teman ya. Nah, sekarang di bagian C4 teman-teman berikan border. Jadi di sini ada border. Kita pilih all border saja, nanti di copy saja, Ctrl C. Lalu teman-teman pastekan Ctrl V ke semuanya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, sekarang di filter tanggal teman-teman bisa di filter tanggal ini gabung saja merge and center. Nah, di periode awal ini kita akan buat dulu untuk filternya. Untuk filternya itu dari Januari teman-teman bisa buat dulu di sini saja. Jadi Januari di bagian terserah bagi teman-teman ya, di posisi yang bagus lah. Di sini ada E11. Saya taruh di kolom E baris ke-11. Nah, di sini kita ketik manual saja Januari. Jadi apapun misalkan menggunakan format bahasa Inggris itu akan tetap hasilnya mengacu ke ini teman-teman. Jadi Januari kita ketik, kalau misalkan teman-teman laptopnya sudah bahasa Indonesia, teman-teman sisa tarik saja. Tapi karena ini saya bahasa Inggris, kalaupun saya tarik ke bawah muncul tanda hitam kecil seperti ini. Kalau di blok ini akan tetap Januari, karena formatnya harusnya ini bahasa Inggris kalau di laptop saya teman-teman.
Jadi ini Januari baru bisa ditarik seperti ini. Nah, karena ini bahasa Inggris, saya ketik manual saja. Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Oke, atur dulu lebarnya. Nah, sekarang teman-teman masukkan angka 1 sampai 12. Jadi tambah saja, jadi seperti ini, F11 tambah 1 supaya bisa copy saja ke bawah. Ya. Sorry, Desember di sini. Nah, jadi Januari sampai dengan Desember. Teman-teman beri nama di sini filter. Jadi pemberian nama kita blok dulu semua. Oke, blok sampai dengan Desember, lalu masukkan di name box yang di atas ini, teman-teman. Name box ini langsung ketik saja. Di sini adalah filter. Kemudian filter 1, misalkan yang di sini terserah teman-teman, bebas, yang penting jangan menggunakan spasi namanya. Filter 1. Lalu di angkanya ini teman-teman buat filter 2. Oke, bentar. Jadi teman-teman jika teman-teman lihat seperti ini, sudah ada filter 1 dan filter 2. Jika diklik filter 1 mengarah ke yang teman-teman blok ini. Ini supaya mempermudah pada saat pemanggilan nanti di formula. Jadi diberikan dulu nama, teman-teman. Nah, sekarang di periode awal ini kita akan berikan validasi. Jadi masuk pada menu data, pilih data validasi, muncul seperti ini. Pilih any value, itu menjadi list. Lalu source-nya sama dengan filter 1. Jadi yang kita ambil ini filter satunya, dan oke. Nah, kita cek. Nah, ini sudah masuk, teman-teman, periodenya. Sekarang tinggal copy saja ke periode akhir, paste. Untuk tahun dimasukkan manual saja, misalkan ini 2021. Kita rata kiri. Ini kita ubah rata kiri semua. Kemudian di blok saja kita agak masukkan increase indent. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya tinggal masuk pada menu view, kemudian hilangkan grid lines. Nah, di bagian 11 ini ke bawah, jadi diklik saja barisnya 11. Lalu pada saat terblok seperti ini, jadi terpilih seperti ini, tekan Ctrl dan Shift bersamaan. Jadi Ctrl dan Shift bersamaan baru arah bawah, supaya langsung mengarah ke baris yang terakhir, teman-teman. Kemudian klik kanan. Jadi klik kanannya itu di bagian yang hijau ini. Kemudian pilih hide. Oke. Sama juga di bagian E, teman-teman klik, kemudian Ctrl Shift baru arah kanan, teman-teman. Nah, pada saat klik kanannya itu jangan di sini, tapi di bagian atas saja, teman-teman ya. Kemudian pilih hide. Nah, sekarang kita sudah memiliki recapnya, teman-teman. Bisa hilangkan headings, oke? Atau bisa juga dimunculkan, terserah teman-teman. Untuk warna saya bebaskan kepada teman-teman untuk modifikasi seperti yang teman-teman inginkan. Jadi bebas ya. Periode awal ini teman-teman berikan nama, klik saja awal di sini. Baru teman-teman masukkan di sini awal, enter. Kemudian di bagian C6 di sini ada akhir. Kemudian tahun, teman-teman masukkan juga tahun. Jadi teman-teman sudah ada beberapa nama, akhir, awal, filter 1, filter 2, tahun. Nah, sampai di sini sudah selesai, teman-teman. Jadi ini sudah kita buat. Oke. Selesai kita buat. Sekarang yang kedua, kita save dulu, Ctrl S. Selanjutnya di sheet yang kedua, teman-teman, di sini ada sheet kas bank.
Jadi oke, saya close dulu ini sheet kas bank. Jadi ke sheet ini berfungsi untuk merekap teman-teman. Jadi membuat daftar list dari kas yang teman-teman pergunakan atau ATM, kartu ATM yang teman-teman miliki, kartu debitnya. Nanti tinggal masuk ke sini. Nah, kita akan buat kolom ini teman-teman, saldo awal, penerimaan, pengeluaran, saldo akhir. Jadi teman-teman bisa langsung dapat bahwa posisi kas sekarang kita ini 9.927.000 seperti itu. Nah, cara buatnya simpel saja teman-teman ya. Jadi kita kembali dulu di sini, buat sheet baru. Jadi di sheet 2 atau di sheet 2 ini teman-teman rename, masukkan kas bank. Oke, enter. Nah, kita zoom dulu teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman buat dulu judulnya. Jadi di sini judulnya saya gunakan nama saya. Jadi bisa gunakan nama teman. Nama teman-teman silahkan masukkan di sini, Sarjayadi Awe. Kemudian di sini saya buat daftar kas dan bank. Di B5 teman-teman ya. B5 itu adalah nomor. Kemudian di sini adalah keterangannya. Di C5 keterangan. Kemudian saldo awal. Nah, mungkin menjadi pertanyaan kenapa ada dua saldo awal teman-teman ya. Saldo awal yang pertama ini kita akan sembunyikan setelah diisi pertama kali. Karena fungsinya saldo awal yang kedua ini akan diberikan rumus formula, sehingga akan menambahkan saldo awal yang manual yang kita tambahkan pertama kali dengan saldo awal sesuai dengan filter laporan yang teman-teman pilih. Kemudian di sini ada penerimaan atau pemasukan. Kita pakai bahasa pemasukan saja ya. Pemasukan. Kemudian di sini ada pengeluaran. Nah, di sini terakhir adalah total kas. Oke, total kas bank. Kita ubah. Nah, langkah selanjutnya teman-teman sisa buat kolom dulu. Kita blok saja sampai nggak usah terlalu banyak karena ini pembukuan pribadi ya. Mungkin sampai 5 kartu debit itu sudah cukup teman-teman. 1 kas tunai kemudian 5 kartu debit. Tapi bisa juga disesuaikan sama kebutuhannya. Kita pilih border, kemudian all borders, kemudian di sini kita bold dulu, Ctrl B atau pilih bold di atas. Sedikit format supaya lebih menarik, jadi mark and center. Nah, untuk warna saya di sini mencoba memberikan warna biru saja untuk latihan kita, atau hijau saja teman-teman ya. Kemudian di sini pilih outside border saja supaya lebih menarik, ada kolomnya, tinggal diatur tingginya. Pokoknya intinya di sini untuk tampilan silahkan teman-teman atur sendiri. Di sini saya masukkan totalannya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang rumus yang kita berikan untuk totalan ini rumus standar saja, sama dengan sum, blok saja ke bawah, rumus penjumlahan biasa saja teman-teman ya untuk totalannya. Kemudian kita copy ke ujung. Sekarang untuk yang ini, yang kita blok ini, kita ubah formatnya, terserah teman-teman mau menggunakan number atau bisa juga menggunakan format accounting seperti ini. Ini bisa pilih saja teman-teman ya, number kemudian accounting. Saya menggunakan format accounting di sini. Kemudian di bagian nomor, supaya nanti otomatis terberi nomor pada saat teman-teman buat nama kas, misalkan kas di sini. Itu langkahnya teman-teman berikan formula sama dengan jika, jadi if buka kurung, jika keterangan sama dengan kosong, tanda kosong itu tanda kutip 2 kali teman-teman ya.
tanda kutip 2 kali kosong, maka value if true atau di sini benarnya akan kita isi kosong juga. Artinya ini tidak ada isinya, keterangan kita belum isi. Kemudian jika salah, yang akan kita perintahkan atau yang akan kita eksekusi formulanya adalah munculkan angka 1. Kita tutup. Ini kosong karena teman-teman belum buat nama, misalkan kas tunai, ini baru terisi. Nah, kita ketengahkan dulu, center. Oke. Nah, yang kedua di sini dengan formula yang sama, jika C7 atau keterangan sama dengan kosong, tanda kosong ini tanda kutip ya, 2 kali, maka kosong juga teman-teman. Jika salah baru kita tambahkan B6 atau angka 1 kita tambah dengan 1 supaya bisa menjadi 2 teman-teman ya. Bentar. Kita tinggal tarik saja ini. Jadi pada saat ke ujung kanan di sini ada kotak kecil, teman-teman bisa tarik formulanya atau bisa copy paste seperti biasa saja. Saat teman-teman isi, misalkan di sini bank, nah ini misalkan debit atau bank BCA, kemudian bank Mandiri, ini akan otomatis muncul. Oke. Nah, di bagian atas untuk kolom D ini bisa kita berikan tombol untuk grup supaya ini bisa disembunyikan atau dimunculkan sesuai kebutuhan. Bisa masuk ke menu data. Di sini ada grup, teman-teman. Teman-teman silakan cek sesuai dengan versi Excel-nya masing-masing. Harus temukan grup ini dan pilih. Ini bisa disembunyikan seperti ini. Oke. Sampai di sini kita cukup dulu. Kita akan memberikan formula nanti, tapi untuk sekarang kita kosongkan dulu. Masuk pada menu view, kemudian grid lines. Jadi hilang barisnya. Di bagian keterangan ini, teman-teman, sorry, kita ubah dulu, berikan dulu warna supaya menarik. Nah, di kas tunai ini teman-teman blok saja sampai ke bawah di sini. Lalu beri nama di sini adalah list kas bank. Jadi nama itu terserah teman-teman. Yang penting teman-teman bisa hafal atau tahu penggunaannya. Oke, seperti ini sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut lagi teman-teman buat format berikutnya. Di sini ada list. Nah, list ini ke depannya teman-teman akan pergunakan untuk menampung apa saja yang mempengaruhi penerimaan ataupun pengeluaran dari kas teman-teman. Jadi ini termasuk kalau saya bahasakan itu pendapatan dengan biaya. Ini teman-teman masukkan di sini. Oke. Sekarang kita buat dulu untuk listnya. Jadi nomor, keterangan, kemudian jenis. Buat sheet baru. Klik kanan, pilih di sini ada rename. Di sini adalah kita beri nama list. Oke, enter. Kita zoom dulu. Nah, di sini tetap nama saja sama dengan ke nama ini teman-teman ya. Nah, di sini adalah daftar penerimaan dan pengeluaran. Sekarang teman-teman buat seperti format yang ini, tinggal butuh nomor, keterangan, dan jenis. Kita buat nomor, keterangan, dan jenis. Jadi nomor, keterangan, dan jenis. Oke. Beri tabel, nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya buat itu sampai baris 31, tapi teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kalau dirasa banyak kebutuhannya, bisa teman-teman tambahkan. Jadi diberikan border lagi. Kemudian di sini warna yang sama, yang bold. Ini kita ketengahkan. Saya serahkan untuk pengeditannya itu untuk formatnya kepada teman-teman sesuai dengan selera masing-masing.
Oke. Jadi khusus di jenis ini teman-teman, kita akan berikan pilihan atau validasi. Makanya kalau teman-teman ingin memberikan pilihan, harus masuk ke menu data lalu pilih data validasi. Di sini teman-teman pilih list dan tambahkan di sini adalah penerimaan, pengeluaran. Kemudian oke. Kalau misalkan teman-teman tadi koma kemudian gagal, berarti teman-teman menggunakan titik koma. Jadi ingat itu ya. Sesuaikan dengan format penulisan yang ada di laptop teman-teman. Nah, sekarang di nomor ini teman-teman bisa kopikan formula yang di sini teman-teman, di kas bank. Ini konsepnya sama saja karena nomor keterangan. Jadi tinggal copy dua saja seperti ini. Karena formula pertama beda, kemudian yang kedua juga beda. Lalu pastekan saja. Seperti ini. Ini sudah ada formula. Ini teman-teman ya. Nah, teman-teman copy saja. Kemudian paste sampai baris yang teman-teman buat terakhir. Saat teman-teman buat contoh saja, ini gaji bulanan, pendapatan lain. Misalkan di sini adalah gaji, kemudian pendapatan lainnya. Lalu di bagian ketiga mungkin ada listrik, kontrakan, sewa kontrakan, uang makan, paket data misalkan. Teman-teman sisa buat saja. Jadi ini ada in, ada out misalkan. Nah, pilih penerimaan. Pengeluaran ini tinggal teman-teman copy dulu ke bawah, paste, lalu delete. Nah, pengeluaran kita copy saja, ini pengeluaran sama saja. In di sini penerimaan, in out ini khusus untuk transfer sama tarik tunai teman-teman, karena dia pengaruhnya ke antar kas bank. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Bisa diberikan list di sini, nama ke bawah. Misalkan ini saya beri nama, nah ini teman-teman ya, beri nama di sini list underscore keterangan. Oke, di sini saya copy juga, saya blok juga sampai ke bawah. Ini ada list. Di sini saya beri nama lagi list underscore jenis. Jadi list underscore jenis. Enter. Jadi setiap selesai mengetik enter teman-teman. Sampai di sini sudah selesai dan teman-teman sudah punya beberapa nama yang bisa digunakan nanti pada saat pembuatan formula. Kita lanjut teman-teman ya. Di sini ada transaksi. Nah, transaksi ini kita sengaja buat simpel saja karena ini untuk pribadi. Jadi cukup tanggal, keterangannya apa, kemudian kas banknya, kas bank apa yang digunakan, kemudian ada listnya, lalu jumlah. Oke, kita buat dulu teman-teman ya formatnya. Rename sheet barunya, kemudian beri nama transaksi. Oke. Kita zoom dulu. Ini ke list saja teman-teman. Seperti ini. Daftar transaksi. Sekarang di sini daftar transaksi ini yang kita butuhkan adalah tanggal, lalu keterangan. Di sampingnya kita butuh kas bank, kas atau bank apa, kemudian ada list, dan di sini ada jumlah. Tinggal teman-teman atur sesuai dengan kebutuhan. Ini kita hilangkan dulu view-nya.
grid lines. Oke, sekarang kita perbaikan dulu untuk ininya, kolom-kolom yang diperlukan, kemudian buat tabel sesuai kebutuhan saja teman-teman. All borders. Oke. Jadi ini hanya memberikan warna saja teman-teman. Oke, outside border. Sorry, ini outside. Kemudian outside border. Nah, di bagian ini teman-teman yang perlu teman-teman pahami adalah kasban dan list ini harus diberikan validasi yang mengarah ke master data kita. Jadi saat membuat aplikasi teman-teman harus punya konsep data master data, kemudian transaksi dan output. Jadi di sini adalah masternya kita tadi yang sudah kita beri nama list kasbank. Kemudian di sini adalah list keterangan. Jadi ada list kasbank, kemudian ada list keterangan. Kita masukkan saja namanya teman-teman di menu data, validasi, list sama dengan list kasbank. Enter. Kita cek. Oke, ini sudah berhasil teman-teman. Lalu di sini di bagian listnya ini kita buat lagi list baru sama dengan list underscore ya, underscore keterangan. Kemudian oke. Nah, ini sudah masuk juga teman-teman. Sisa di copy sebanyak yang teman-teman perlukan. Nanti kalau barisnya kurang teman-teman bisa tambahkan sendiri, tinggal diatur saja seperti ini. Nah di bagian G ini teman-teman perkecil dulu sedikit. Di sini ada, kita akan buat dulu formula yang kita perlukan nanti teman-teman. Tapi ini tidak bisa langsung satu kali kita masukkan, kita bertahap saja teman-teman ya. Yang simple saja dulu. Di sini pertama kali adalah filter. Kenapa filter ini penamaannya bisa bebas teman-teman ya. Sorry, ini filter 2 saya tambahkan, ini filter 1. Nah, maksudnya seperti ini teman-teman. Teman-teman harus bedakan dulu transaksi ini, karena teman-teman ada filter, harus diberikan dulu ini masuk transaksi bulan berapa, teman-teman. Bulan 1, 2 atau bulan berapa. Jadi di sini yang pertama teman-teman ini harus mengambil bulannya saja dulu semua. Jadi ini yang kita ambil adalah bulan transaksinya. Oke. Jadi sama dengan, jadi formulanya adalah sama dengan jika tanggal sama dengan 0, maka jadi koma atau titik koma, jika teman-teman formatnya titik koma, maka kita akan indeks yang kita akan ambil bulannya saja. Jadi indeks yang kita indeks adalah tipe yang kita indeks adalah angkanya tadi. Di sini 0, kita ambil bulannya saja, berarti teks. Jadi teks di sini value, coba kita pilih, masukkan tanggalnya, kemudian formatnya itu mm 2 saja. Kemudian kita tutup 2 kali, enter. Nah, ini muncul 01. Nah 01 di sini 01 karena ingat teman-teman, di sini adalah 0, tapi if B6 sama dengan 0, ini lupa ditambahkan tadi kosongnya. Oke.
Oke, jadi ini kosong. Nanti kita copy lagi ke bawah. Kita berikan dulu tanggal 1, misalkan bulan 1 tanggal 1 2021. Jadi ini kebetulan saya adalah format bulan. Bulan duluan baru tanggal teman-teman ya di laptopnya. Nah, di sini muncul 01. Ini yang teman-teman harus ubah, ambil Januari tadi yang di list ini, teman-teman. Nah, ini Januari. Nah, ini harus muncul Januari atau Februari. Kalau misalkan teman-teman ini isi bulan 2, kemudian tanggal 1 2021, di sini harusnya bulan 2, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana langkahnya itu teman-teman sisa edit saja formulanya. Di sini teman-teman tambahkan dulu indeks. Jadi indeks. Lalu setelah indeks yang kita akan ambil adalah filter 1. Ini ada filter 1, nama bulannya, koma, match. Jadi matchnya itu look value-nya ini teman-teman, tapi tambahkan di depannya value, formula baru value sebelum teks ini. Jadi tambahkan value sebelum teks ini, kemudian kita tutup saja teman-teman. Jadi ini tutup formulanya, jadi ini kurungnya sampai menutup di value-nya dulu. Ini match-nya. Nah, lalu koma, look array-nya ini yang kita ambil adalah dia di filter 2. Oke. Baru koma 0. Kita tutup. Nah, seperti ini formulanya. Kemudian teman-teman bisa enter, maka muncul di sini Januarinya. Kita copy saja. Oke. Januari, Februari ini sudah sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Jadi ini muncul bulannya. Walaupun teman-teman menggunakan format bahasa Inggris, akan tetap muncul Januari ini karena diambil dari list recap ini yang teman-teman buat tadi. Nah, ini untuk formula pertama kita teman-teman. Nanti cukup dulu teman-teman supaya tidak terlalu panjang untuk videonya. Kita nanti lanjutkan di seri berikutnya. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa di save filenya dulu. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat atau semua ilmu-ilmu yang ada di dalamnya bisa bermanfaat bagi orang lain dan teman-teman sendiri, itu bisa di share, bantu untuk bagikan kepada teman-teman yang lain. Oke. Salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.